Ribuan tahun lalu, para guru spiritual di Timur mengajarkan sesuatu yang terdengar aneh, gila. Hidup ini seperti mimpi. Realitas yang kita lihat ini adalah maya atau ilusi. Mereka bilang, apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan, semua itu mungkin tidak nyata. Kamu bisa saja sedang bermimpi sekarang. Dunia ini bisa saja hanya proyeksi dari pikiran yang lebih besar. Selama berapa abad, orang menganggap ini hanya filosofi mistik. Hanya ajaran spiritual yang tidak bisa dibuktikan. Tapi tahu apa? Sekarang, para ilmuwan modern sedang membuktikan hal yang sama. Mereka punya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa realitas kita mungkin benar-benar adalah simulasi. Dan itu dimulai dengan seekor lalat yang hidup di dalam komputer. Halo Soul High Mystic, kembali lagi dengan saya Triandoko di channel Bermain Jiwa. Di channel ini saya banyak membagikan hal-hal terkait meditasi, mistik, dan metafisik. Semua berangkat dari pengalaman pribadi, dari fenomena yang dulu tidak terjelaskan. Tapi dari sana, saya banyak tahu tentang misteri, kekuatan pikiran bawah sadar, dan kekuatan intuisi. Jadi kalau kalian tertarik lebih banyak bagaimana belajar dalam diri menemukan guru sejati, silahkan kalian subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena dalam video ini kita akan membedah hal-hal yang akan mengubah cara kalian memahami tentang jati diri dan realitas. Dalam video ini kita akan membahas satu, apa sebenarnya yang dilakukan para ilmuwan itu, yakni teknologi pemetaan otak yang terasa seperti orang mungkin anggap ini magic. Kedua, misteri kesadaran dan jiwa. Pertanyaan, apakah lalat itu benar-benar hidup atau hanya mesin yang berjalan? Kemudian yang ketiga, teori simulasi realitas. Apakah dunia kita sendiri ini adalah simulasi? Lalu yang keempat, transformasi diri manusia. Bagaimana teknologi ini bisa mengubah cara kita hidup, bahkan membuat manusia abadi. Mari kita mulai. Sebelum saya lanjutkan, video ini masih terkait dengan video saya sebelumnya yang cukup menarik banyak audiens, yakni tentang siapa sebenarnya Tuhan. Sedikit cerita, itu bagian dari pencarian saya. Dulu setiap kali saya berdoa, saya tidak tahu meditasi, saya belum tahu tentang apa itu channeling, saya selalu bertanya, siapa Tuhan? Dan video itu hanya salah satu yang menjawab, tapi itu bukan hal yang baru. Video yang terakhir kemarin, itu dari banyak pemikiran mereka yang mencoba mencari tahu bahwa bisa jadi Tuhan adalah alien. Dan apa yang ada di kitab suci berbagai agama dengan cerita-cerita yang kita anggap hanya khayal, perlahan mulai bisa kita tangkap secara nalarnya. Video yang kita bahas sekarang tentang percobaan ilmuwan, tentang simulasi lalat buah, ini bukan hal yang baru. Karena saya pernah membahas di beberapa video saya sebelumnya dari buku yang ditulis oleh Annie Jacobsen yang berjudul Phenomena, The Secret History of the US Government Investigation into Extrasensory Perception dan Psychokinesis. Jadi buku ini mengupas catatan rahasia militer tentang eksperimen kekuatan supranatural lah. Dan apa yang dikatakan tentang dunia hanya simulasi, holografi, itu sudah diketahui oleh militer di era Perang Dingin. Jadi kalau dihitung penelitian tentang kemampuan supranatural itu sekitar era 1940 sampai 1960-an. Biasanya memang sekitar 30 tahun sampai 50 tahun kemudian baru itu diungkap ke publik. Jadi kalau kalian tertarik mungkin bisa membuka video-video lama saya yang merupakan bagian dari pencarian dan pembuktian keingintahuan saya, karena saya tidak percaya juga sama kebanyakan orang seperti khayal. Tapi riset ini menghabiskan jutaan dolar. Jadi silahkan kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya, saya tampilkan nanti di deskripsi. Oke, jadi sedikit perbandingan dari buku Annie Jacobsen, itu data-data catatan militer yang telah dideklasifikasi atau dibuka untuk publik. Di era-era sekitar 1940 sampai 1960-an, militer itu bahkan sudah bisa mensimulasikan otak monyet itu hidup dalam komputer. Dia tetap makan, tetap beraktivitas, seperti normalnya monyet yang hidup. Dan kalian bisa hitung berapa tahun kemudian sekarang kalau riset lalat buah ini baru terjadi di sekitar 2025 ya.
secara resmi disampaikan. Nah, jadi ceritanya berapa bulan yang lalu para ilmuwan itu melakukan sesuatu yang sama, tadi saya katakan seperti magic. Mereka mengambil otak seekor lalat buah yang punya sekitar 125.000 sel saraf, lalu memetakan setiap jaringannya. Mereka mengambil bagian-bagian dan memetakan koneksinya. Kemudian mereka masukkan otak itu ke dalam tubuh virtual di dunia simulasi, ya, seperti game ya. Jadi petanya tadi dimasukkan dalam kode program. Dan akhirnya apa? Lalat itu mulai berjalan, terbang mencari makanan, berperilaku seperti lalat sungguhan, tanpa diajari apa-apa, tanpa AI, tanpa kecerdasan buatan, hanya salinan petanya saja. Jadi ini berbeda dengan AI yang sekarang bahkan kita sudah seperti kagum. AI pun itu butuh dilatih, tapi ini tidak. Dan apa yang menjadi lebih gila lagi? Para ilmuwan itu bilang, kita akan berikutnya melakukan ke manusia. Oke, jadi pertama-tama mari kita pahami apa sebenarnya yang terjadi. Jadi para ilmuwan ini menggunakan sesuatu yang disebut peta koneksi otak. Dalam bahasa sederhananya, mereka membuat peta lengkap dari semua sel saraf di otak lalat dan bagaimana sel-sel itu saling terhubung. Jadi bayangkan otak itu seperti Jakarta dengan semua jalannya. Sel saraf adalah rumah-rumah dan koneksi antar sel saraf adalah jalan yang menghubungkan rumah-rumah itu. Sekarang para ilmuwan ini punya peta lengkap dari setiap rumah dan setiap jalan di kota otak lalat buah. Bagaimana cara mereka membuat peta itu? Mereka menggunakan mikroskop yang sangat canggih, namanya mikroskop elektron. Mereka memotong otak lalat menjadi ribuan potongan tipis sekali, lalu memotretnya satu persatu. Hasilnya peta digital yang menunjukkan setiap sel saraf dan bagaimana mereka terhubung. Ini bukan pekerjaan kecil, ini butuh bertahun-tahun. Bayangkan kalian harus menggambar peta Jakarta dengan detail setiap rumah, itu skala kerjanya. Terus mereka ambil peta itu dan dimasukkan ke dalam komputer. Tapi bukan hanya sel A terhubung ke sel B, mereka juga memasukkan informasi tentang seberapa kuat koneksi itu. Mirip seperti jaringan sosial media kalian, tidak semua teman sama dekatnya dengan kalian. Ada yang dekat, ada yang biasa saja. Di otak, sama persis. Tapi di sini ada yang berbeda dari kecerdasan buatan biasa atau AI. Mereka tidak melatih model ini dengan jutaan data seperti ChatGPT atau sistem AI lainnya. Mereka hanya menyalin biologi langsung dari alam, maksudnya dari lalat tadi. Tidak perlu latihan, tidak perlu data, hanya salin dan tempel. Lalu, dan ini yang paling penting, mereka tidak hanya mensimulasikan otak, mereka juga mensimulasikan tubuh, kaki, sayap, mata, semua sensor, dan mereka taruh semua itu di dalam dunia virtual 3D yang lengkap dengan cahaya, tekstur, gravitasi. Jadi dunia yang terasa nyata. Dan apa yang terjadi? Lalat itu mulai hidup tanpa pelatihan, tanpa sistem pembelajaran mesin, tanpa AI, hanya otak yang disalin, tubuh yang disimulasikan, dan dunia nyata ya, secara digital. Lalat itu langsung tahu cara berjalan, cara mencari makanan, cara berinteraksi dengan lingkungan. Akurasi perilakunya mencapai 91% dibanding lalat asli. Ini bukan animasi, ini bukan robot yang diprogram oleh manusia. Ini adalah salinan biologis dari otak yang nyata menjalankan tubuh virtual. Sesuatu yang sebelumnya hanya di film-film fiksi ilmiah. Jadi kalau kalian merasa ini masih susah dipercaya, dari buku Annie Jacobsen itu juga diungkap bahwa AI yang kita pakai sekarang pun itu di tahun yang sama ketika bom atom Hiroshima dijatuhkan, itu sudah ditemukan. Dan kalau kalian melihat sekarang ada robot Cina yang bisa melakukan kungfu ya, bisa salto, bisa bergerak berlari, di tahun itu juga sudah ditemukan. Jadi ide dasarnya mereka ingin membuat prajurit, kopi dari manusia yang nanti akan digunakan untuk perang. Dan ide ini sudah 200 tahun ke belakang ketika Tesla menemukan teknologi yang kita kenal sebagai Wi-Fi sekarang. Kalau tidak salah, saya pernah baca salah satu bukunya ketika Tesla itu mensimulasikan kapal kecil di kolam yang digerakkan dengan remote control. Di situ ada petinggi militer yang mengatakan ini ide bagus untuk dijadikan senjata. Maka kalian bayangkan kenapa banyak dari pemikiran-pemikiran Tesla itu yang tidak diungkap ke publik. Sekarang kita masuk ke bagian yang membuat otak kita semakin sulit membayangkan. Jadi para ilmuwan ini
yang melakukan pekerjaan ini. Mereka percaya bahwa lalat ini adalah makhluk yang benar-benar hidup. Bukan simulasi, bukan hologram, tapi makhluk yang hidup. Mereka bilang kami tidak tahu apa pengalamannya, tapi kami menganggap kemungkinan itu serius, bisa benar-benar diwujudkan. Jadi mereka mulai membangun lingkungan yang lebih kaya, lebih kompleks untuk lalat ini. Bukan hanya kotak uji coba kosong. Mereka ingin lalat ini merasa di rumah. Mereka ingin ibaratnya lalat yang dibuat ini seperti masuk ke dalam simulasi dunia yang benar-benar nyata. Dan ini akan membawa kita ke pertanyaan filosofis yang sangat mendalam. Kenapa? Karena tadi kaitannya dengan simulasi yang divirtualkan dalam program komputer. Ini akan membawa pertanyaan kemudian, apa itu kesadaran? Apa itu jiwa? Dan kembali lagi di awal, banyak dulu mistikus yang mengatakan dunia ini adalah simulasi atau mimpi. Jadi kalian tahu, selama ribuan tahun orang-orang mistikus itu berbicara tentang roh atau jiwa. Ada sesuatu yang membuat kita hidup, bukan hanya mesin biologis. Agama kita mengajarkan bahwa ada jiwa yang tidak bisa disentuh, tidak bisa disalin, tidak bisa dipindahkan. Jiwa itu sakral. Tapi sekarang dengan teknologi ini pertanyaan itu berubah. Jika kita bisa menyalin otak dan otak yang disalin itu berperilaku identik dengan aslinya, apakah itu jiwa yang sama atau jiwa yang baru? Apakah ada perbedaan? Coba sekarang saya tanyakan ke kalian yang melihat video ini. Jika saya bisa membuat salinan digital dari diri kalian dengan semua ingatan, semua kepribadian, semua cara berpikir kalian, apakah itu adalah kalian? Atau apakah itu salinan kalian? Bayangkan ini, suatu hari nanti teknologi ini akan berkembang. Mereka bisa mensimulasikan otak manusia, 86 miliar sel saraf, setiap koneksi, setiap detail. Mereka masukkan ke dalam komputer. Dan komputer itu mulai berpikir, mulai berbicara, mulai berperilaku seperti kalian. Apakah itu kalian? Atau apakah itu salinan kalian? Sementara kalian masih di sini, di dalam tubuh biologis. Jadi ini bukan pertanyaan akademis lagi. Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat personal. Karena jika jawabannya adalah iya, itu adalah kalian, maka implikasinya sangat luar biasa. Kalian bisa hidup selamanya. Kalian bisa memiliki banyak salinan diri kalian sendiri. Kalian bisa berpikir 1000 kali lebih cepat. Kalian bisa menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia biologis, tapi masih tetap adalah kalian. Tapi pertanyaan yang lebih dalam lagi, apakah itu benar-benar kalian atau apakah itu adalah kematian kalian? Dan lahirnya makhluk baru yang hanya mirip dengan kalian. Tapi tunggu dulu, ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan, dan ini akan buat kalian semakin merasa aneh. Ingat tadi saya bilang tentang ajaran kuno yang mengatakan hidup adalah maya, realitas adalah ilusi. Nah, sekarang kita punya bukti ilmiah untuk itu. Pernah kalian dengar tentang teori bahwa semua yang kita alami di dunia ini, kehidupan kita, segala sesuatunya adalah simulasi. Seperti di film The Matrix, seperti kita semua adalah karakter dalam permainan video raksasa. Sekarang dengan teknologi yang bisa mensimulasikan otak dan tubuh, pertanyaan itu menjadi lebih konkret. Tidak lagi hanya khayalan, tidak lagi hanya filosofi mistik. Ini adalah sains. Jika kita bisa membuat simulasi otak lalat yang begitu detail sehingga lalat itu benar-benar hidup dan sadar, mengapa kita tidak bisa membuat simulasi otak manusia? Dan jika kita bisa membuat simulasi otak manusia, mengapa tidak membuat simulasi seluruh dunia? Bayangkan ini, di satu tempat, di pusat data yang sangat besar, mungkin di Amerika, mungkin di Cina, ada simulasi lengkap dari realitas kita. Setiap orang, setiap pohon, setiap bintang, semuanya adalah data yang dijalankan oleh komputer yang sangat canggih. Dan kita semua adalah program. Kita adalah karakter dalam permainan. Kita adalah mimpi dari pikiran yang lebih besar. Sekarang ini terdengar seperti film fiksi ilmiah kan? Tapi para ilmuwan ini serius tentang ini. Mereka bilang jika teknologi terus berkembang dengan kecepatan ini, mungkin simulasi semacam itu tidak hanya mungkin, tapi tidak terhindarkan. Dan ada satu detail yang benar-benar membuat saya kaget. Beberapa tahun lalu ada penelitian di mana sel-sel otak manusia dalam cawan Petri, hanya sel-sel, bukan otak lengkap, itu bisa belajar untuk memainkan, kalian mungkin pernah dengar, permainan video Doom. Ini permainan klasik game dari tahun 1993. Sel-sel otak itu tanpa tubuh, tanpa mata, tanpa telinga, hanya sinyal listrik, belajar untuk bermain. Mereka bisa mengendalikan karakter di layar. Mereka bisa menembak musuh.
mereka bisa bermain. Jadi pertanyaannya adalah, jika sel-sel otak bisa bermain game, apakah otak lengkap bisa bermain dalam simulasi yang jauh lebih kompleks? Apakah realitas kita sendiri adalah permainan yang dimainkan oleh otak-otak yang disimulasikan? Jadi para guru spiritual, para mistikus, itu benar. Hidup ini adalah seperti mimpi. Realitas adalah maya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa mimpi itu adalah simulasi komputer. Ini bukan hanya filosofi lagi, ini adalah pertanyaan yang mungkin akan kita jawab dalam dekade ini. Dan jawabannya bisa mengubah segalanya. Oke, jadi mari kita hubungkan semuanya ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Mengapa ini penting? Mengapa kita harus peduli tentang lalat buah yang hidup di komputer? Karena ini mengubah cara kita memahami diri sendiri. Cara kita memahami apa itu hidup. Cara kita memahami apa itu mati. Selama ribuan tahun kita percaya bahwa ada perbedaan fundamental antara tubuh dan jiwa, antara materi dan kesadaran. Agama, filosofi, seni, semuanya dibangun di atas pemisahan ini. Jiwa adalah sesuatu yang sakral, yang tidak bisa disentuh, yang tidak bisa disalin. Ketika tubuh mati, jiwa pergi selamanya. Tapi sekarang kita tahu bahwa kesadaran mungkin hanya informasi, pola, dan struktur. Dan jika kesadaran adalah informasi, maka itu bisa disalin, bisa dipindahkan, bisa diubah. Ini membuka pintu untuk transformasi diri yang belum pernah ada sebelumnya. Pertanyaan ini penting untuk kita pikirkan dari aspek spiritualitas. Kenapa? Karena ini adalah suatu hal yang tidak terhindarkan. Saya ambil contoh, ada sosok ilmuwan namanya Ray Kurzweil. Ini dikenal karena pandangannya yang sangat futuristik dan sering dianggap radikal. Eksperimen lalat tadi hanya sebagian, tapi Ray Kurzweil itu sudah memperkirakan di tahun 2045 kita akan masuk ke singularitas teknologi. Ia memprediksi bahwa pada tahun itu kita akan mencapai titik di mana kecerdasan buatan atau AI akan melampaui total kecerdasan seluruh umat manusia di bumi. Apa implikasi yang akan kita tanggung? Setelah titik ini, teknologi akan berkembang dengan kecepatan yang tidak bisa lagi dipahami atau diprediksi oleh manusia. AI akan mampu memperbaiki, merancang, dan menciptakan versi dirinya yang lebih cerdas tanpa henti, menciptakan ledakan kecerdasan. Kurzweil itu juga meyakini bahwa penggabungan manusia dengan mesin itu sangat mungkin. Jadi dia percaya bahwa masa depan manusia bukan tentang manusia melawan AI, tapi melainkan manusia yang menyatu dengan AI. Jadi kalau kemarin video sebelumnya siapa sebenarnya Tuhan berbicara tentang fenomena telepati, saat ini pun Elon Musk sudah bisa membuat interface Neuralink untuk melakukan telepati. Jadi idenya nanti otak kita itu disambungkan dengan komputer dan terhubung dengan komputasi awan atau cloud. Jadi ini efeknya apa? Ini akan memperluas kemampuan berpikir manusia jutaan kali lipat, meningkatkan memori, memungkinkan komunikasi telepatis digital, dan memberikan kemampuan untuk memanipulasi realitas virtual secara langsung dari pikiran. Kurzweil itu juga sangat optimis tentang membalikkan proses penuaan. Ia menggunakan konsep longevity escape velocity, yaitu sebuah titik di mana kemajuan sains medis mampu menambah umur hidup kita lebih dari 1 tahun untuk setiap tahun kalender yang berlalu. Jadi caranya bagaimana? Melalui nanoteknologi molekuler yang akan memperbaiki kerusakan sel di tingkat atom, membasmi penyakit dan meregenerasi organ tubuh, sehingga kematian hanya usia tua yang menjadi opsional. Ini artinya kita bisa menjadi abadi secara salinan, bahkan juga menambah umur. Dan kita bisa bayangkan mungkin apa yang dipikirkan Ray Kurzweil tentang mind uploading, pengunggahan kesadaran. Ini akan mengubah semua apa yang sekarang mungkin kita ketahui tentang sekolah ya. Semua mungkin besok kita tidak lagi perlu belajar buku, kita bisa download, bisa upgrade otak kita seperti komputer. Kurzweil tidak melihat ini sebagai skenario distopia, melainkan sebagai evolusi alami manusia yang seharusnya kita sambut. Tapi banyak orang khawatir tanpa kesadaran kita. Ilmuwan lain seperti Michio Kaku pernah mengungkapkan, saat ini mungkin kita membuat agent AI, membuat robot, itu di bawah kendali kita. Tapi kalau kita tidak punya kontrol, batasan, bisa jadi ini seperti sekarang kita di kebun binatang memberi makan monyet atau katakan robot itu. Tapi
kemungkinan bisa terbalik. Justru besok kita yang diberi makan oleh robot itu. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian punya pandangan, atau mungkin kalian meragukan, atau mungkin terpikirkan sebuah konsekuensi yang membuat justru ini menjauh dari spiritualitas, kalian bisa bagikan di komentar. Kita buka diskusi ini. Kita akan eksplorasi lebih dalam. Eksistensi kita itu sebetulnya apa? Jiwa itu apa? Jika video ini memberikan wawasan baru, silahkan berikan like untuk membantu algoritma. Silahkan dibagikan. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Terima kasih juga untuk semua member yang selama ini telah mendukung channel Bermain Jiwa. Kita akan ketemu video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.